Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami TGP Angkatan 8 Kabupaten Tangerang. Saya Ahmad Nur Hidayat dari SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang. Saya Hadi Wijaya dari SMA Negeri 20 Kabupaten Tangerang. Saya Muhammad Hatta dari SDN Sukatani 3. Saya Muhammad Idris dari SD Negeri Cisoka 1. Dalam hal ini kami akan mendemonstrasikan kontekstual modul 2.3 yang mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dapat menyaksikan dengan secara seksama. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Pak Hadi makin sukses selalu ya kelihatannya ya. Amin Pak. Kelihatan mukanya juga fresh gitu. Kebetulan Pak Hadi saya dengar katanya mau mengadakan coaching ya. Iya, kalau rencana sih besok Pak. Oh, nah kalau boleh saya izin bertanya ya Pak Hadi ya. Pada pelaksanaan coaching ini kompetensi apa aja yang ingin dikembangkan oleh Pak Hadi, khususnya fokus dari ketiga kompetensi dasar coaching ini ya, dari mulai present, terus pertanyaan yang berbobot, menegakkan aktif itu. Pak Hadi pengen fokus di mana? Kalau boleh tahu Pak Hadi. Iya, dari 3 kompetensi itu mungkin kompetensi yang perlu saya kembangkan gitu ya Pak. Adalah pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Karena dengan pertanyaan yang berbobot itu mungkin saya bisa lebih menggali lagi gitu masalah-masalah apa yang ada pada coaching seperti itu Pak, sehingga dia bisa memunculkan ide-ide atau gagasan dari masalah dia sendiri. Seperti itu sih. Wah, keren Pak Hadi ya. Terakhir barangkali kalau boleh saya tahu, tadi Pak Hadi fokusnya ke pertanyaan berbobot. Nah, ketika pelaksanaan coaching ini indikator yang seperti apa nih tercapainya pertanyaan yang berbobot yang pada pelaksanaan kompetensi pada pelaksanaan coaching yang dilakukan Pak Hadi itu? Mungkin indikatornya ya udah yang seperti saya sampaikan tadi ya Pak ya. Jadi dengan pertanyaan berbobot yang saya berikan ke coach, maka memancing dia untuk memberikan solusi-solusi, kemudian ide-ide gitu dari permasalahan yang dia utarakan sendiri. Seperti itu sih Pak. Oke Pak Hadi. Oke, baiklah Pak Hadi, sampai ketemu di pelaksanaan coaching nanti. Izin saya nanti ikutan Pak ya sebagai siap. Observer. Terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi. Saya juga bisa berjumpa lagi ya Pak ya. Biasanya emang saya senang banget gitu ngobrol sama Pak saya ini. Karena selalu banyak banget gitu ilmu-ilmu yang bisa saya serap. Tapi waktu kita mungkin nggak banyak gitu ya banyak gitu. Saya kira pada kesempatan kali ini Bapak mau apa sih? Jadi hari ini saya ingin menyampaikan ini permasalahan di sekolah berkaitan dengan personil atau guru-guru. Ini masih banyak yang belum melek IT gitu Pak dalam kegiatan pembelajarannya. Peralatan mah ada, tetapi penggunaan itu kurang maksimal. Seperti itu Pak. Kalau menurut Bapak nih kalau bisa dinilai gitu dari skala 1 sampai 10 kemampuan isi teman-teman di sekolah Bapak ini kira-kira berada di nilai berapa gitu Pak? Kalau berdasarkan angka 1 sampai 10 saya pikir 5 lah Pak gitu ya, 5 karena memang ya ada sih memang yang sudah gitu, tapi saya pikir masih kurang lah gitu. Kurang, saya jawab 5 lah. Kira-kira nih penyebab utamanya kok bisa gitu ya Pak ya? Sedangkan zaman kan udah semakin canggih gitu ya Pak, kok di sekolah
Bapak masih Bapak anggap nilai 5. Kira-kira penyebab utamanya apa itu Pak? Kalau menurut saya penyebab utama ya karena memang masih ada guru yang masih berpikir ya seperti dulu gitu ya, masih berpikir ulah begini, yang penting masuk kelas sudah cukup gitu ya. Jadi saya pikir mungkin dari kemauan gitu yang paling utama, kemauan mungkin masih kurang. Terus yang kedua juga kurang mungkin secara skill gitu kan, kurang untuk menggunakan alat tersebut gitu. Itu sepertinya dua penyebab itu ya yang paling utama. Kemauan, ya, skillnya juga berkurang gitu ya. Nah kira-kira nih langkah-langkah apa nih yang bisa Bapak berikan untuk mengurangi penyebab yang udah Bapak utarakan? Ya. Langkah-langkah ya paling tentunya saya membuat perencanaan yang kira-kira tepat sasaran, yang kira-kira dapat menyelesaikan masalah itu ya. Saya akan buat langkah-langkah perencanaan yang baik, kemudian saya juga akan koordinasi dengan atasan atau kepala sekolah gitu Pak. Setelah merencanakan konsep yang bagus, tentunya melaksanakan ya mungkin salah satunya saya mengadakan kegiatan pelatihan kecil di sekolah dengan atas izin atasan gitu, atau juga langkah konkretnya mungkin face to face langsung dengan guru-guru yang kira-kira masih belum mau atau belum bisa melaksanakan pembelajaran menggunakan IT gitu ya. Jadi bisa secara langsung mungkin ya, bisa mungkin pendekatan individu lah, mungkin menanyakan apakah perlu bantuan atau tidak gitu kan, gitu. Yang pasti itu, dan tentunya kita harus juga komitmen atau konsisten kita dalam pembelajaran sehari-hari ya. Kita sering atau selalu menggunakan IT sebagai penunjang pembelajaran kita gitu Pak. Gitu Pak ya. Ya. Tapi dari sedemikian banyak ide yang Bapak utarakan tadi, kita tahu kalau untuk waktu yang terdekat ini kira-kira apa nih yang paling mungkin bisa Bapak lakukan? Paling mungkin saya kira tentunya kita karena di ruang guru distrik bertemu dengan guru ya, bisa dengan melakukan kita pendekatan orang per orang gitu ya. Jadi misalnya dengan teman yang sama-sama satu kelas lah, bisa sama-sama guru kelas 6 misalnya gitu kan, itu kan lebih akrab gitu Pak. Kita misalnya menawarkan diri atau apa, mungkin dia butuh bantuan gitu, mungkin dia tidak tahu cara menggunakannya ya, nggak apa-apa kita coba, bukan menggurui ya, tapi kita berbagi pengalaman gitu, sehingga dia ada semangat gitu kan, juga membangun kemauan gitu kan. Bisa aja misalnya dari guru kelas 6 kita ada bertiga misalnya ngobrol gitu kan, kita bisa membangun kemauan di situ, sehingga muncul dia ada kemauan, ada semangat, nanti dia mau belajar gitu. Mudah-mudahan seperti itu Pak. Seperti itu langkah Ya. yang mungkin ya. Kalau dalam komitmen Bapak nih, kira apa? Komitmen saya tentunya saya akan berusaha untuk terus melaksanakan rencana saya atau planning saya gitu. Apapun yang terjadi saya akan berusaha, karena saya menargetkan misalnya dari tadi angka 5, saya ingin paling tidak 7 lah gitu Pak. Jadi walaupun nambah 2 belum mencapai 10, tapi saya berusaha. Masa sih kita kalau berusaha tidak bisa gitu Pak ya. Jadi seperti itu ya Pak. Tapi biasanya sih setiap kita biasanya punya ide, punya solusi-solusi dari permasalahan, itu pasti aja ada hal-hal hambatan gitu ya, atau hal yang membuat kita mengurangi gitu. Nah kira-kira untuk menanggulangi lah atau menyikapi hambatan-hambatan yang kira-kira muncul nih apa nih? Untuk menghadapi hambatan tentu saja kita kembali ke tujuan, kita kembali ke niat kita ya. Tentunya kita niatnya apa? Kalau kita niatnya baik, hambatan apapun kita bisa lewati gitu. Misalnya hambatan dari luar, kita tentunya butuh kerjasama ya kan. Kita nyari teman sejawat yang satu ide dengan kita gitu kan. Kalau misalnya hambatan dalam diri kita sendiri ya tentunya kita bulatkan tekad, niat kita. Insya Allah
hambatan-hambatan itu bisa diatasi. Iya Pak ya. Ya luar biasa sekali ya Pak ya. Komitmen. Baik Pak Hatta, Pak Hadi, alhamdulillah kita akhirnya rangkaian dari coaching dari mulai coaching, pelaksanaan coaching sampai pada akhirnya kita pasca coaching telah dilaksanakan oleh Pak Hadi. Luar biasa sekali, banyak sekali ide-ide gagasan yang berupa komunikasi yang dibangun oleh Pak Hadi cukup luar biasa sekali. Barangkali saya acungkan dua jempol buat Pak Hadi ya. Namun barangkali sebagai observer, punten Pak Hadi ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Barangkali ini menjadi umpan balik bagi kita semua bagaimana nanti kita melakukan follow up atau tindak lanjut dari coaching ini, karena kita harapan kita kegiatan hari ini terus berkembang dan terus berkembang yang dinamis. Catatan yang pertama, barangkali setelah tadi Pak Hadi melaksanakan coaching, barangkali indikator ketercapaian yang nampak itu apa aja tuh yang ngerasa Pak Hadi sudah lakukan gitu? Ya, yang sudah seperti saya lakukan adalah jadi saya menanyakan permasalahan kepada Pak Hatta, dan Pak Hatta sendirilah yang menjawab permasalahan itu dengan ide yang bagus, yang menarik sehingga menjawab permasalahan dari diri sendiri. Baik, lalu catatan yang kedua tadi terkait ini sebenarnya sudah sangat bagus, barangkali hanya perlu ditingkatkan lagi gitu, terkait dengan prinsip coaching itu sendiri. Mudah-mudahan ke depan Pak Hadi lebih bisa mengedepankan apa itu mengembalikan marwah daripada coaching itu sendiri, maksud dan tujuan serta prinsip dari coaching itu sendiri gitu. Itu sudah sangat bagus, barangkali lebih ditingkatkan lagi. Lalu yang ketiga, sesuai dengan obrolan kita di pra coaching, Pak Hadi kan sudah menceritakan ke kita ada kompetensi yang khusus yang menjadi titik lokus Pak Hadi itu sudah tercapai sepertinya gitu, sangat luar biasa sekali. Nah, barangkali ke depan ada lagi yang ingin ditingkatkan dari ketiga kompetensi itu Pak Hadi. Ya, jadi dari ketiga kompetensi coaching yang ada, dimulai dari present, kemudian mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot. Mungkin dari ketiga itu yang perlu saya kembangkan atau saya pelajari lebih lanjut gitu ya Pak, adalah pertanyaan yang bobot gitu. Nah, dengan pertanyaan yang bobot itu mungkin akan semakin menggali masalah dari permasalahannya si coach atau si Pak Hatta tadi gitu, dan mempermudah dia juga untuk menjawab permasalahan itu dengan ide-ide dari permasalahan itu. Wah, luar biasa Pak Hadi ya. Pak Hatta, terima kasih atas waktunya. Barangkali mohon maaf saya mengganggu pelaksanaan coachingnya gitu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dan pelaksanaan coaching itu yang sudah bagus bisa menjadi sangat lebih bagus gitu. Dan mudah-mudahan kita terus bergerak ke depan, bergerak dan terus bergerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.